Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi akhram al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Bapak Ibu yang adalah Allah telah berfirman, wahai hambaku orang-orang yang beriman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada ini telah aku sempurnakan agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku lengkapi nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku ridho bahwa Islam sebagai agama kamu. Apakah agama itu? Agama adalah peraturan-peraturan. Jadi agama kita itu isinya adalah peraturan-peraturan yang intinya ada dua, yaitu perintah dan larangan. Allah perintahkan kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan manfaat dan kemaslahatan. Dan Allah larang kepada kita terhadap apa-apa yang dapat menimbulkan kemaslahatan pada kita. Kemudian Bapak Ibu, sebagian orang kalau diajak masuk Islam, salah satu adalah karena mereka menganggap Islam ini agama yang kakean aturan. Apa-apa diatur, makan diatur, tidur diatur, ke belakang diatur, berbelanja diatur, apalagi ibadah sholat. Bapak Ibu, Islam adalah agama yang sudah dilengkapi Allah, sehingga aturannya itu sangat-sangat detail. Itu bahwa orang yang mengusung Islam akan semakin mendapatkan manfaat dari aturan tadi. Contohnya, orang sekarang Bapak Ibu kadang-kadang usia baru 15 tahun sudah stroke, sudah gagal ginjal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena salah satunya adalah mereka ketika makan tidak barang yang thayyib, yang dimakan adalah makanan yang menyenangkan lidah. Untuk memanjakan lidah dikorbankan tubuh yang lainnya. Kita diperintah untuk makan barang yang halal dan thayyib. Untuk
yang lain ya dalam hal masalah tidur ya. Orang tidur waktunya diatur dalam Islam, mulai dari malam Fatihah boleh tidur sampai waktu subuh ya. Habis subuh dilarang, minimal itu makruh untuk tidur. Supaya kita tidak terjadi beberapa penyakit ya. Nanti menjelang zuhur atau habis zuhur boleh untuk tidur, habis sholat nggak boleh tidur sampai isya. Dalam Islam. Lah kalau itu kita ikuti akan menjadikan tubuh yang kuat dan sebaliknya ya. Lah subuh niku penake turun apa turun? Api napa? Beda ya, makanya rumah itu Islam tidak mengajari untuk penake tapi untuk api bagaimana ya. Masalahnya kadang-kadang juga tidak enak. Jadi jangan mengikuti penake piye ya. Penanya tetapi bagaimana baiknya. Bapak Ibu, orang-orang yang dia hanya mencari enaknya, nanti suatu akan datang tidak enaknya ya. Subuh turu penak kemudian timbul penyakit namanya penyakit manusia ya. Kemudian apa jadi masalah ya. Terus kalau kita cermati tidak ada tempat dimanapun yang tidak ada aturan, semua pakai aturan ya. Termasuk juga di beberapa atau tempat seperti ya, kita tahu yang namanya di tentara penuh dengan aturan ya. Mulai dari bangun, tidur, makan ya. Saya pernah di waktu ketika ada acara dilatih oleh militer ya. Yang namanya makan itu semua harus duduk dulu ya. Semua pada pertanyaan 200 lebih duduk dulu, kemudian depannya sudah ada makanan, baru bersama-sama makan ya. Kemudian siap dulu itu mau makan ya. Biasanya juga begitu ya, harus dilipat dan banyak, kemudian dibawa di tempat harus seperti itu namanya militer ya. Atau juga yang lainnya ya, dalam suatu peraturan sekolah, apakah ada sekolah yang tanpa aturan ya. Kalau seperti boleh masuk, boleh nggak masuk namanya ya. Boleh bayar, boleh bayar, nggak ada ya. Semua harus ada aturan. Bahkan di namanya dunia kriminal ya, itu juga ada aturan ya. Atau dunia lain juga begitu. Jadi tidak ada tempat atau keadaan apa yang tanpa aturan ya. Yang namanya penyanyi atau pesin itu ada aturan. Nggak boleh makan gorengan ope-ope ada enggak nanti suaranya itu diatur oleh Pak Dalam ya. Ayo sama Ibu kita harus sadar, peraturan itu digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Sehingga kalau kita tahu Bapak Ibu, di negara-negara maju biasanya aturannya lebih rigid dibandingkan aturan negara berkembang ya. Di Singapura itu kalau buang bungkus permen sembarangan dendanya 5 juta. Itu bungkus permen, belum bungkus kaca ya. Di negeri kita buang di tempat umum jangan bungkus permen, bungkus kaca itu belum masalah. Bapak kita harus berpandangan yang tetap aturan. Jadi aturan itu untuk kemanfaatan ya. Kemudian apakah dan ada peraturan ya. Peraturan adalah patokan yang tepat untuk membatasi tingkah seorang dalam suatu lingkup kebatasi okay. Kemudian supaya ditegakkan aturan maka perlu adanya sanksi atau hukuman ya. Orang tidak boleh makan barang haram. Kalau makan barang masuk neraka ya. Kemudian apa fungsinya?
Fungsinya adalah untuk mentertibkan masyarakat agar tidak menerkelipkan dan bentrok. Jadi kalau Bapak kita cermati, kalau mereka banyak yang melanggar aturan, contohnya aturan lalu lintas, pada lampu merah itu ya, ketika belum hijau ya sudah banyak yang nyelonong ke depan ya, akhirnya sering terjadi ya, sudah merah masih ada yang adanya tabrakan, dan itu adalah salah satu contoh dilanggarnya suatu aturan. Kemudian kalau untuk hal-hal yang berat, maka perlunya dibuat sanksi yang berat supaya tidak dilanggar dan sebaliknya. Ya, kemudian seruan dalam Islam. Ya, Nabi bersabda ketika Nabi itu mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Wahai Mu'ad, nanti kalau mau datang di zaman Qulhub ila sadati, serulah penduduk zaman itu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang kedua, bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nanti kalau kita berdakwah itu harus ditanamkan syahadat. Kenapa? Karena dengan syahadat itu orang akan mau menerima suatu peraturan. Ya, kalau nggak syahadat maka tidak akan mudah menerima suatu peraturan. Contohnya, ya, ketika orang melamar pekerjaan, pasti ada namanya MOU, ya, tanda tangan dulu. Gitu. Nanti kalau ada tanda tangan, orang akan mudah untuk melakukan peraturan tadi dan sebaliknya. Ya, Bapak Ibu, setelah ada syahadat, terus ada amanah. Yang kedua adalah mereka dengan fardu-fardunya Allah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi setelah adanya syahadat terus adanya sholat. Ya, kalau syahadat itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu apa? Tuhan itu adalah yang disembah, yang dipuja dan yang diuji. Maka sholat adalah wujudnya. Ya, ada orang syahadat ning boten sholat. Seperti orang beli tapi tidak membayar. Mbak, saya beli sepatunya berapa? Harganya 600.000. Oh iya, mana uangnya? Saya beli. Lah yang mana uangnya? Saya beli. Lah yang uangnya mana? Saya beli. Artinya dia tidak beli, wong gak bayar. Syahadat ning boten sholat kan tidak terwujud syahadatnya tadi. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lah Tuhan adalah yang disembah, yang dipuja. Lah sholat adalah amalan untuk memuja dan memuji Allah. Makanya banyak kalau bisa wujudkanlah syahadat dengan sholat. Ya. Yang ketiga, terus ini adalah ketaatan maliyah. Ya. Setelah ada syahadat, terus ketaatan maliyah berubah diberikan kewajiban untuk menunaikan hak harta. Mulai dari zakat, infak, sedekah. Ya, kalau itu Allah Ta'ala itu zat yang telah menciptakan hambanya dalam keadaan kaya dan miskin. Allah yang subhanahu bima itu hanya dengan Allah zat yang menghamparkan rezeki bagi yang diberi dan bagi yang diberi, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian
sekalian, Allah buat aturan. Apa aturannya? Diberikan keselamatan untuk orang kaya untuk infak, sedekah, zakat yang telah diumumkan pada orang-orang yang miskin, sehingga terjadi hubungan yang baik antara kaya dan miskin. Monggo usahakanlah yang pertama untuk semakin meyakini syahadat kita, ya, bahwa Allah dan yang Maha Alim dan Hakim tidak akan memerintahkan kepada kita dalam suatu hal kecuali hal tadi akan menimbulkan kepada kita. Ya, meskipun kadang termasuk apa? Antara contoh lagi, umpamanya Allah Ta'ala perintahkan pada untuk berdagang dengan jujur, gak boleh curang. Ya, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan makan harta di antara dengan cara yang batil. Contohnya kita menipu, ya. Illa antal dirimu, kecuali dengan tijarah, jual beli sewa menyewa, ya, yang itu di antara kalian. Jadi bapak ibu usahakan beli barang itu dengan kerinduan. Dalam hal jual beli online, saya pernah beli online. Kemarin saya membeli namanya cantel, oke. Di video itu bentuknya gede, kemudian dikirim bentuknya cilik. Kemudian saya nyetak oleh-oleh, karena nggak cocok kok gitu. Jadi yang ditawarkan itu tidak sama dengan yang dikirimkan. Kalau satu sewa gitu. Itu namanya adanya suatu tipu-tipuan, ya. Lah kalau dalam jual ada tipuan atau yang diloni, maka tidak akan berdamai. Bapak Ibu kita semuanya, ya, termasuk saya, kalau jual beli landasan dengan kerinduan, jangan ada yang saling dirugikan. Ini kalau dilanjutkan, Bapak Ibu. Kemudian Islam itu adalah agama aturan yang menyelamatkan, ya. Ketika Nabi mengirimkan kepada Raja Herkol di Roma, kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada seorang misionaris, ya, yang ada di Amerika, yang dia itu bertahun-tahun menyebarkan agama Kristen, ya. Kemudian dia itu penasaran untuk mencari celah keburukan Islam. Terus dia buka Al-Quran, ya. Kalimat pertama yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama yang Maha Pengasih dan Maha, bukan Maha Kuasa, bukan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Islam ini disebarkan dengan Rahman dan Rahimnya, ya. Seandainya sampai ada perintah untuk membelaskan, jangan sampai orang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian terus Nabi tulis, ya, kemudian dari Muhammad kepada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk dan Allah. Kenapa begitu? Karena petunjuknya Allah itu hakikatnya ada untuk menyelamatkan manusia. Contoh lagi, kenapa dalam Islam itu adanya kewajiban asasi, ya, nggak ada asasi, ya. Suami dan itu tidak ada asasi, adanya kewajiban asasi, ya. Apa wajibnya suami? Allah katakan
Ar-rijalu laki-laki itu wajibnya adalah menegakkan wanita, bimana mendidik, membimbing, ya, melindungi dan melakukan nafkah. Itu kewajibannya laki-laki. Dan kewajibannya wanita, fasolihatu qanitatun hamilatun. Wanita itu wajibnya adalah menjadi wanita yang soleh, ya, yang taat kepada suami, ya. Seandainya masing-masing kewajibannya harus dilandasi dengan keikhlasan, sehingga tidak nuntut kepada pihak yang lainnya. Contohnya, suaminya sudah kerja, banting tulang peras apa? Mas beringat ya, wong Jawa ditambahi. Sikil dinggo sirah dinggo, sing wadon boten sok masak ora masalah. Nggih Pak ya. Ada pesen nang gene greput. Ya, atau sebaliknya. Jadi tidak menuntut pada pihak yang terlalu karena pas kaitan, ya. Beda dengan yang lainnya, aliran atau paham sekuler yang dikembangkan hak asasi, sehingga yang laki-laki menurut haknya itu menurut yang perempuan, sehingga saling menurut haknya tadi, ya, sehingga kadang-kadang terjawab terjadi perceraian, ya. Kalau ibu misalnya usahakan semakin Islam aslim taslam, semakin akan selamat, ya di Bapak Ibu. Kalau kita semakin selamat akan selamat. Contohnya bab makan, ya, dari yang halal, yang thayyib, tidak berlebihan, makannya pakai tangan kanan, baca basmalah, hanya baca alhamdulillah, kemudian makannya pakai jari 3, kemudian tidak bersandar, kemudian itu adalah semakin banyak yang kita akan semakin maslahat, ya, dan sebaliknya semakin banyak yang ditinggalkan, mangan dadak diatur, sengen opo gimana, pun mangane barang haram, boten toyep pergi berlebih-lebihan, akibatnya perutnya akan semakin membesar tadi. Ini usahakan menjadi orang yang rindu untuk diatur Allah. Dalam hal kita bertetangga seperti itu, ya, Islam menuntut kita untuk selalu baik dengan tetangga-tetangga kita, ya. Yang pertama dengan senyuman, ini kalau bisa, kalau ketemu tetangganya niku dengan wajah yang sumringah, tangga siji sumringah, tangga 35 tetap sumringah. Kalau pasangan biasa, kan kita beri salam, ya. Usahakan selalu bersedekah dengan tetangganya. Kalau bisa pakai uang, nggak bisa pakai barang, nggak bisa pakai sedekah, nggak bisa pakai doa, nggak bisa apapun. Mencegah juga keburukan tadi. Karena untuk kita bertetangga dan untuk kita akan tidur, ya, masih banyak orang yang belum bisa tidur waktu, ya, kita cermati. Apa artinya orang tidur itu? Tujuannya adalah membugarkan kembali badan yang capek, mengatakan wahana namun sumpatan, dan kami jadikan tidur sebagai istirahat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang tidur terus bangun badannya tesih ngatur jenenge tidurnya boten pas, artinya bangun tidur badan udah jadi segar, itu adalah tidur yang benar. Dan kalau Allah Ta'ala Nabi mengajak pada Eko, wahai Eko,
Allah, hendaklah kita itu menuju pada aturan yang sama, yaitu hendaklah kita hanya menyembah kepada Allah karena jangan sampai musyrik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati yang namanya semesta alam, siapa yang mencipta semesta alam adalah Allah. Ya, ketika Allah tanya kepada orang musyrik, siapakah pencipta alam semesta? Orang yang menyembah Batu mengatakan yang buat adalah Allah. Lah kenapa kamu nggak menyembah Allah? Karena dia mustahil benar. Ini untuk lagi bahwa yang paling berharga adalah Allah. Kemudian kita sami usahakan jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dan yang maha kuasa apapun bisa, ya. Allah dan yang maha kaya mampu untuk mereka pada hanya apa yang dia cuma. Allah dan yang maha bijaksana, sehingga ketika mengabulkan permintaannya dengan kemaslahatannya. Kemudian Bapak Ibu, perintah untuk masa secara lebih gampang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam secara kafah, secara totalitas. Kenapa? Karena haji semakin akan semakin selamat. Kemudian orang tahu kotoran setan, dan kamu mengikuti tingkah laku setan. Cara setan itu cara yang menyimpang. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata. Jadi Bapak Ibu, jalan hidup itu ada dua. Yang pertama jalan Islam, yang kedua jalan setan. Ya, yang Islam itu tidak setan, yaitu tidak Islam. Contohnya kita makan. Ya, Nabi sabdakan kul biyamini, makan dengan tangan. Kan jadi kalau kita itu makan berarti adalah Islam. Kemudian dikatakan inna syaitona ya'muru wasabu bisimalihi, sesungguhnya setan itu makan dan itu pakai tangan kiri. Bapak Ibu, siapapun orangnya, kalau makan pakai tangan kiri dia adalah setan. Lah kalau mau bedanya bagaimana? Makan tahu kalih lombok. Tahunya tangan kanan, lomboknya tangan kiri. Tahu tangan kanan, terus lombok jenenge setan oleh Islam, ya. Oke. Tahu, lombok, tahu lagi, lombok lagi. Jadi makanya makan semuanya, ya. Ternyata Bapak Ibu ada nasihatnya. Badan kita itu kan ada dua bagian, ya, kepala dan badan. Terus ada hubungan kepala bagian kiri dengan tangan badan bagian kanan ini, ya. Kepala kanan dengan bagian kiri, ya. Kepala kanan isinya adalah pengetahuan atau namanya kognitif. Sedangkan adalah bagian atau namanya psikomotorik, ya. Lah makan termasuk apa? Termasuk psikomotorik tadi, ya. Sehingga kalau kita makan pakai tangan itu pas dengan otak kita ini, ya. Sebaliknya kalau makan pakai tangan itu tidak pas dengan otak kita, tidak. Ada namanya konsep, ya. Konsep adalah kepala dengan tangan kaki. Nah, itu juga. Terus kemudian lama-lama menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya sok-sok migrain, nomor itu.
migrain, pelantikan ya, atau yang lainnya, fatigue, ya itu adalah hal seperti tadi. Makanya Bapak Ibu, monggo usahakan makan pakai tangan kanan ben boten migrain, ben boten fatigue. Atau pastikan tidur juga begitu. Usahakan tidur dengan cara-cara yang Islam. Ya, kalau bisa sebelum tidur kita berwudu. Ya, kemudian bersihkan tempat tidur pada di sebelah dulu. Ya, kemudian dikunci pintu-pintu dan jendela, itu perintahnya Nabi. Kemudian ditutup panci-panci atau bejana yang lainnya. Kemudian terus kita berbalik, kemudian berzikir dulu, ya. Zikir dengan apa? Tasbih, tahan takbir, kemudian baca sajadah, kemudian baru berdoa supaya otak itu turun dari yang tinggi kepada yang rendah tadi, ya. Nah, ketika sudah rendah, kemudian kita akan mudah untuk tidur, ya. Lah sebaik kalau enggak begitu ya. Begitu datang langsung tidur, enggak pernah berdoa. Kemudian Bapak Ibu, setannya membuat mimpi-mimpi yang menyeramkan. Ya, jam siji bengi keru-keru. Ubah, apa? Aku doyak ulo. Nah, itu kan ada begitu jadi Bapak Ibu. Ketika tidur monggo dengan gaya Islam supados tidur kita itu maslahat, ya. Kita Bapak Ibu, Nabi kita itu makannya sedikit tapi tenaganya kuat. Tidurnya itu juga begitu, ya. Sedangkan kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, gitu. Badannya tidak begitu kuat, ya. Wes turu bar isya tekan subuh, sholat subuh pas subuh, melanjutkan mimpi, buatan melanjutkan mimpi. Kebanyakan tidur, kebanyakan makan. Makanya kalau bisa, apalagi mohon maaf, yang saya sudah di atas 50 monggo tidurnya dikurangi untuk banyak ibadah. Makanya kalau itu untuk puasa sumados dungone semakin mustajab, ya. Dungane kepada anak kita harus seperti itu, ya. Kalau sudah sepuh, mangane kuatan, turune kuatan, ya. Ini nanti doanya tidak mustajab pula. Mari kita usahakan kita untuk semakin Islam. Jadi kemudian berikutnya, agama adalah agama Islam. Allah katakan dalam surah Al-Imran, inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama di hadal adalah agama Islam. Jadi nanti ketika mereka dibangun dari kubur-kuburnya, ya, kemudian mereka dikelompok-kelompokkan, ya, yang Islam, yang agama adil itu, kemudian disebutkan dijawab dengan aturan Islam. Maka orang yang nanti datang kemudian tidak akan diterima amalnya. Dikatakan amilatun nasibah, amal yang saya tadi. Kemudian sedangkan Islam kemudian hilaf dinamakan sehingga akan ditolak. Makanya kami usahakan untuk semangat Islam, kemudian dilandasi dengan suatu keyakinan supados satu tidak mudah untuk runtuh, ya. Nah, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka akan mudah untuk runtuh tadi. Dan semoga bahwa semoga semuanya termasuk hamba yang diikhlaskan dalam Islam, kemudian kita mampu dan untuk menunaikan azan dengan baik dan benar, dengan Islam sampai ada husnul
Kiranya tersasamnya semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Kali dengan doa masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.